Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Sabtu 4 Maret 2023. Hari ini adalah hari Sabtu Imam. Kesempatan berdoa bagi para imam agar tetap setia dalam panggilan. Bacaan-bacaan yang kita ambil sebagai titik tolak permenungan diambil dari kitab Ulangan bab 26 ayat 16-19, di mana Musa mengingatkan kepada bangsa terpilih, kalau umat terpilih melakukan ketetapan dan peraturan yang diperintahkan Tuhan, maka Yahweh akan menjadi Allah mereka dan Israel menjadi umat yang kudus bagi Allah. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus masih mengajarkan kepada para murid dan kita sekalian agar kita menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya, yang ditandakan dengan mencintai semua orang termasuk musuh-musuh dan berdoa bagi mereka. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya berjudul renungan kita, sudahkah saya sempurna seperti Bapa sempurna adanya? Kedua bacaan bisa kita satukan untuk kita ambil titik permenungan yang akan menjadi bahan permenungan pada hari ini. Dalam bacaan yang pertama, Musa menyampaikan firman Tuhan yang menghendaki agar umat selamat, maka perlulah mereka melakukan ketetapan dan peraturan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Maka Allah atau Yahweh menjadi Allah mereka dan Israel menjadi umat yang kudus bagi Allah. Umat yang kudus bagi Allah berarti umat pilihan yang akan selalu diingat dan diselamatkan. Pertanyaannya adalah, ketetapan yang mana atau perintah yang mana yang menjadi perintah Tuhan? Semua yang ada dalam hukum Taurat dan 10 perintah Allah itulah yang harus dilakukan, dipegang dan dilaksanakan agar Israel menjadi umat Allah dan Yahweh menjadi Allah mereka. Memenuhi perjanjian, peraturan, ketetapan memang perlu. Tetapi oleh Yesus kita diingatkan, kita harus menjadi orang Katolik yang lebih plus, berbeda dengan orang lain. Bukan soal kenyentrikan, tetapi berbeda di dalam relasi dengan sesama. Karena teladan kita, tolak ukur kita adalah Bapa yang sempurna,
yang memberikan hujan, memberikan panas kepada semua orang tanpa kecuali. Siapapun juga diberikan hujan dan juga panas oleh Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita harus mempunyai nilai lebih daripada yang lain. Salah satu tolak ukur yang disampaikan Yesus adalah soal mengasihi. Dalam perjanjian lama memang dikatakan, kasihlah samamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu tolak ukur bagi semua orang dan mudah dicapai. Tetapi Yesus menyempurnakannya dengan kasihlah juga musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah kelebihan anak-anak Allah, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita ingin sempurna seperti Bapa sempurna adanya, kita lakukan itu. Mengasihi semua orang, termasuk musuh atau orang yang pernah menyakiti kita, orang yang tidak sepaham dengan kita. Beberapa contoh lain, ketika dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang berarti ada balas dendam, diubah oleh Yesus. Ditampar pipi kanan, diberikan pipi kiri. Ada pengampunan, ada belas kasih. Dan itulah yang berbeda, yang unik, yang extraordinary dari orang-orang Katolik, di mana kita tidak memperlakukan musuh dan orang-orang yang tidak sepaham sebagai orang yang jauh. Mereka juga harus kita cintai. Maka ketetapan yang telah kita perbuat sesuai dengan perjanjian lama harus kita sempurnakan dengan perintah baru oleh Yesus, mencintai sesama dan juga mencintai musuh-musuh, agar kita menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Karena Bapa dalam mengasihi tidak memilih-milih, semua orang dikasihi. Maka pertanyaan sebagai judul tadi, sudahkah aku sempurna seperti Bapa sempurna adanya? Pengalaman pribadi saya tidak mudah untuk mengasihi orang yang tidak sepaham, orang yang dianggap musuh, orang yang tidak segolongan, orang yang tidak sekelompok. Maka tantangan permenungan hari ini, marilah kita menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya dengan cara mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, tanpa pamrih. Sehingga siapapun juga yang memerlukan bantuanku, entah itu siapapun, tetap akan saya kasihi, tetap akan saya cintai. Sehingga kita menjadi semakin berkenan kepada Allah dan kita akan mendapatkan ganjaran kehidupan yang kekal. Mari kita mencoba semakin menyerupai Bapa yang sempurna adanya lewat tindakan kita, hidup kita sebagai orang Katolik yang lebih dari orang lain di dalam mencintai khususnya, sehingga kita mencerminkan kasih Bapa kepada dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami teladan bagaimana harus mencintai agar kami sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Berikanlah kami semangat untuk mencintai semua orang, termasuk musuh-musuh kami, agar kami mampu menghadirkan cinta-Mu di tengah-tengah masyarakat. Kuatkanlah iman kami yang lemah, agar kami dengan iman yang kuat mampu menghadirkan cinta-Mu di tengah dunia ini dan kepada siapapun juga. Semoga akhirnya banyak orang mengenal cinta-Mu, bertobat, dan diselamatkan. Bantulah umat-Mu yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang dalam pemulihan kesehatan juga Engkau pelihara, Engkau rawat sehingga bisa pulih seperti sedia kala. Yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lihat sesamanya, dan juga usahanya sungguh Engkau beri keberhasilan. Kami berdoa juga untuk korban bencana alam, khususnya banjir di wilayah Kudus ini, terutama umat-Mu. Semoga air segera surut dan mereka bisa kembali ke rumah masing-masing untuk beraktivitas. Jauhkan mara bahaya dan bencana dari umat kami. Dan semoga ya Bapa, Engkau senantiasa membimbing, menyertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan, bahkan saya wajibkan untuk tetap menjaga kesehatan, pola hidup sehat, booster kedua, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, dan pola hidup sehat agar kita terhindar dari virus corona. Selain menjaga diri sendiri, jaga juga orang lain. Dengan memakai masker, orang lain terjaga dan kita pun terjaga. Sabtu Imam hari ini kesempatan untuk berdoa bagi para imam. Para imam butuh doa untuk kesetiaan, untuk karya-karyanya. Maka luangkan waktu untuk berdoa bagi para imam agar setia dalam panggilan. Terima kasih untuk segala usaha, upaya panjenengan di dalam mendukung pelayanan gereja, baik dengan doa-doa, dengan tenaga-tenaga para aktivis, ketua lingkungan, prodiakon, dan timca-timca, timpel-timpel yang dengan gigih meluangkan waktu untuk gereja, dan juga dengan dana, sehingga kita semakin akan mampu melayani umat dan juga mengembangkan sarana prasarana termasuk pembangunan. Saya bersyukur bahwa umat Kudus begitu perhatian sehingga dana tetap mengalir. Meskipun harus diakui pengeluaran kita jauh lebih besar dari pemasukan, namun kita yakin akan banyak orang yang terketuk hati untuk ambil bagian dalam karya pelayanan ini. Saya ingatkan juga supaya kita semua aktif ikut sarasean lingkungan, membuat niat yang konkret untuk perwujudan masa prapaskah ini, agar akhirnya semua sungguh bisa menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Bapa yang sempurna adanya. Akhirnya saya ucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.